وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bolehkah meninggalkan jamaah karena kemungkaran masjid atau imam? Sebagian orang terkadang meninggalkan jamaah dengan alasan karena masjid di kampungnya terdapat bid'ah seperti sholawatan, zikir jamaah dan semisalnya. Maka perlu diketahui bahwa alasan tersebut tidak menghalangi sholat berjamaah. Ya, nanti dalam kitab akidah, kalau enggak kitab akidah Imam Ahmad, Imam Al-Muzani, bahwasanya kita bermakmum di belakang ahli maksiat, sholat kita tetap sah selama rukun dari sholat tetap dijalankan. Sebaliknya, ketika kita sholat di belakang orang yang alim, bukan alim, orang yang soli, datanya soli, bacaannya bagus, tapi rukun sholatnya ditinggal, ya batal. Wah, aku sholat di belakang Pak Kiai, tapi kemudian bacaannya Al-Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu batal sholatnya. Atau kemudian dia meninggalkan tumak nina, sholat apa jenis, sholat taraweh, 11 rakaat, bahkan 23 rakaat, cuma 5 menit, yang berbiangat itu kan, maka itu batal. Maka sholat di belakang ahli maksiat, ya, kalau kamu kenal ini orang pernah mabuk atau sedang mabuk atau biasanya mabuk atau berjudi yang kemudian dia sholat, kamu bermakmum di belakangnya enggak apa. Jangan kayak orang yang di gitu. Jelas uangnya jenggoten, atau ustad meneh gitu kan, bijak jamaah wegah, pilih jamaah dewi gitu. Kamu akan dapat itu orang di itu. Kalau sholat Jumat itu nggak mau sama orang Islam yang lain, nyari masjid LDI gitu. Ya itulah kelakuan orang-orang yang nggak paham Islam. Islam nggak kayak gitu ya. Jadi kamu misal NU sholat sama orang Muhammadiyah nggak apa-apa. Kamu orang Muhammadiyah sholat sama orang NU nggak apa-apa. Kamu orang NU orang Muhammadiyah sholat sama orang LDI nggak apa-apa. Sah sholatnya selama rukunnya dipenuhi, ya. Selama syaratnya dijalankan. Nah, syarat itu apa? Syarat itu yang di luar sholat. Ya, misal apa? Menghadap kiblat. Kok dia menghadap nggak kiblat, ya nggak sah sholat kita. Ya, jadi jangan kemudian kamu masuk masjid, ada tulisannya depannya pelang NU atau pelang Muhammadiyah, kamu nggak jadi sholat. Nah, apa mas? Karena aku kan orang apa? Kalau di Sumatera itu Al-Wasliyah, Al-Wasliyah, eh? Nggak tahu, mana nggak tahu? Ormas yang besar di Sumatera Utara itu. Apa? PEP? Iya, Al-Wasliyah. Nggak tahu. Masa belum pernah dengar? Mau sampai punya kampus itu. Kalau di Jawa Barat tuh apa jenis? Persis Persatuan Islam. Nah, pelangnya NU, kamu nggak masuk situ karena saya orang Muhammadiyah. Nggak, masuk aja sholat di situ. Mereka saudara kamu juga. Kamu orang NU, masuk masjid ada pelangi Muhammadiyah, masuk aja. Gitu. Ya, soal nanti di dalamnya ada amaliyah yang nggak kamu kerjakan, misal mereka dikit jamaah kamu nggak, gitu kan, nggak apa-apa. Itu bagian dari khilafiyah. Khilafiyah yang mereka yakini benar, yang kita meyakini itu nggak benar, itu loh. Ya, nggak harus kita paksakan ikut juga. Ya. Tapi untuk sholatnya bareng nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dan sebenarnya ini pendapat saya ya. Ketika kita memahami ayat wa annal masajida lillah dan adalah masjid itu milik Allah, harusnya ini ya pendapat saya, masjid itu jangan dipelangi, dikasih pelang ormas, harusnya. Makanya saya ngisi pengajian di beberapa masjid itu nggak ada pelangnya ormas tertentu, tapi di dalamnya pengurusnya orang Muhammadiyah, jamaah orang NU. Seneng saya kayak gitu. Berkumpul mereka dalam satu masjid, yang masjid itu nggak dipelangi. Tapi begitu udah dipelangi gitu, akhirnya orang yang merasa saya kan Muhammadiyah nggak mau masuk gitu loh. Itu bagian dari memecah belah umat. Itu pendapat saya gitu. Makanya ketika dikatakan wa anal masajid dalillah, masjid itu punya Allah, sebenarnya sebaiknya jangan dipelangi. Itu yang saya pahami. Karena dulu ya masjid itu dibangun atas gotong royong kaum muslimin, bukan dari dana ormas tersebut gitu. Dan kalaupun dari ormas tersebut, ya kembali ke ayat tadi loh, wa annal masajida lillah. Siapapun yang membangun masjid, masjid itu sudah jadi milik Allah, rumah Allah. Maka nggak boleh diatasnamakan orang per orang atau ormas tertentu. Yaitu pendapat saya. Gitu. Jadi kalau kamu nanti di kampungmu, ya ada masjid, ya ada pelangnya, gitu. Dan itu yang sholat di situ nggak cuma orang dari ormas itu. Ya, maka sebaiknya gitu, nggak usah pakai pelang agar tidak membatasi kaum muslimin yang lain untuk masuk situ gitu loh. Ya, itu saran gitu. Ya, kalau mau nggak monggo, enggak ya nggak apa.
sedih aja gitu loh sama-sama orang Islam. Kau nggak sholat situ. Nah, masjidku kan sana. Ya, masjid satu kampung gitu. Ya. Ada juga yang beralasan karena imam sholatnya terjumus dalam kemaksiatan, dosa, bid'ah, dan seterusnya. Tentu ini yang tidak mengkafirkan ya. Ini imamnya jelas-jelas Natalan bareng ya itu sudah keliru. Ya, maka ini pun alasan yang tidak dibenarkan. Maka sebagaimana kata Al Hasan Al Basri ketika ditanya hukum sholat di belakang ahli bidah, dia menjawab, sholatlah dan dosa bid'ahnya dia yang menanggung. Tapi jika ada imam masjid yang utama, maka lebih utama. Artinya kalau kamu mengelola masjid, ya pastikan ya, itu kamu cari imam yang baik. Mosok tukang mabuk mau jadikan imam, kok ora enek wong sing ora mabuk jadi imam itu kok nggak ada. Ya masa orang yang kemudian terkenal di situ suka mengambil istri orang mau jadikan imam. Apa nggak ada orang sing masih punya kehormatan yang bisa jadi imam gitu loh. Tapi ini akhirnya adanya ya dia ya sudah gitu loh. Sing lainnya nggak bisa baca Quran, nggak tahu fikih, delalah dia santri yang kebetulan terjerumus di kemaksiatan tiap saat, tiap hari gitu. Ya sudah. Karena gini loh, kalau orang ahli maksiat didudukkan jadi imam, khawatir ya makmumnya itu nyontoh. Wah, itu. Sholatnya sah, mau dikhawatirkan setelahnya itu loh. Wah, kayak ahli maksiat menteman tapi ya jadi imam. Berarti aku mentem sidik ya itu. Gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Di situ aja. Makanya nanti dalam beberapa kitab fikih itu, hukum sholat sunnah buat orang yang dianggap imam atau ustadz itu menjadi wajib. Karena kalau dia cuma disunahkan dia enggak sholat, nanti makmumnya kemudian akan nyontoh lah. Ustadz kue ra sholat sunnah ya rasa. Gitu. Tapi kalau seorang ustadz, seorang pengajar, orang imam itu menjalankan sholat sunnah, makmumnya melihat, oh ustadzku sholat sunnah, ya aku tak sholat. Oh tapi nek orang kan sunnah gitu. Tapi nek udah melihat, makanya saya suka sedih aja ketika kemudian ada kiai atau ustadz yang kemudian dikatakan, kamu nggak bakal pernah lihat dia sholat gitu. Bahasanya udah kayak gitu. Akhirnya yang terjadi santrinya ya orang sholat. Pas ditanya loh kok nggak sholat kemana ini Pak Yai ini? Kata dia, itu sholatnya running gini di Mekah gitu. Padahal sini sama Mekah itu jaraknya itu, jarak waktunya, selisih waktunya 4 jam. Nanti kalau di sini sudah sholat subuh, di sana itu udah nggak sholat subuh lagi gitu, udah keluar dari waktu sholat subuh. Jadi nggak mungkin bisa ya dia nggak sholat di sini, sholat di sana itu nggak mungkin bisa. Yang jelas itu jelas permainan syaitan. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.